Assalamualaikum sahabat tani, salam tandan beduri. Kali ini kami membahas tentang pertumbuhan sawit di usia hampir 3 tahun sahabat tani, tepatnya antara 28-29 bulan sahabat tani. Sawit kami ini sawit aba-aba sahabat tani, bukan sawit unggul. Jadi kami bercerita sawit ini bukan sawit unggul sahabat tani. Tapi alhamdulillah dengan perawatan kita, cara pemupukan kita, hasilnya cukup memuaskan sahabat tani. Belum 100% bagus, masih tahap belajar sahabat tani. Kami minta kepada senior tandan beduri, petani sawit, kasihlah ilmu kita kepada orang lain. Jadi kami tetap menerima saran dan kritik di komentar sahabat tani. Kali ini kami pengen bercerita sedikit sawit yang kami tanam. Sawit yang kami tanam ini usia hampir 3 tahun sahabat tani. Hampir 3 tahun. Tetapi sawit yang kami tanam ini bukan sawit unggul. Sawit abal-abal sahabat tani. Awalnya kami khawatir sama sawit kami ini sahabat tani. Karena sawit yang kami tanami bukan sawit unggul. Tapi kami tetap usaha bagaimana sawit kita bagus sahabat tani. Mari kita lihat pokok-pokok yang lain. Nah, kan kelihatan sahabat tani. Kelihatan bahwa sawit yang kita tanami walaupun abal-abal tetapi berkualitas sahabat tani dengan cara perawatan kita sendiri. Pertumbuhan cukup seragam sahabat tani. Ini sudah dikastrasi 2 kali sahabat tani. Sudah dikastrasi 2 kali. Buah yang sekarang itu buah yang ketiga sahabat tani. Tapi udah mulai panen sahabat tani. Baru kemarin baru panen perdana sahabat tani. Ini daun yang ini sahabat tani, ini dimakan sapi sahabat tani. Dimakan sapi. Karena lahan kami ini terkadang masuk sapi sahabat tani. Kami pengen menyampaikan kepada petani sawit yang menanam bibit abal-abal, jangan dengerin omongan negatif bahwa bibit abal-abal itu tidak bagus. Yang jelas bibit abal-abal tergantung perawatan kita. Walaupun bibit itu bibit unggul sekalipun, bibit kualitas sekalipun, kalau tidak dirawat sama dengan bohong sahabat tani. Nah, kita lihat dari segi pelepahnya, dari segi warna pelepah sahabat tani. Nah, kan kelihatan sahabat tani. Kelihatan pasti sahabat tani sawit ngerti tanda-tanda sawit yang bagus seperti apa dari warna pelepah, corak pelepah sahabat tani. Nah, mari kita dekatkan. Nah, ini bibit abal-abal sahabat tani. Kami tidak bisa menyebutkan bibit ini bibit dari merek apa, karena bibit yang kami beli ini sudah kategori mengatasnamakan perusahaan sahabat tani. Maka dari itu kami tidak bisa menyebutkan. Yang jelas bibit ini abal-abal. Di mana kami tahu bibit ini abal-abal sahabat tani? Karena buah yang kami panen
kemarin hampir 100% itu Dura sahabat tani, bukan Tenera. Ada sebagian Tenera tapi kecil persen sahabat tani, kecil. Hampir 100%, 99% itu Dura sahabat tani. Dura ini kelemahannya yaitu bunganya kebanyakan tidak menjadi sahabat tani. Jadi pembuahan awal itu beda sama bibit unggul sahabat tani. Kapan-kapan kami buat video mengenai bibit unggul sahabat tani. Ini piringan pokok sawit itu sekitar dari pokok sekitar 2,5 meter sahabat tani. Ini kami menggunakan itu mesin rumput sahabat tani. Kami tidak menggunakan racun rumput, kami menggunakan mesin rumput. Karena racun rumput bagi kami itu merusak sahabat tani. Kami juga ada alat manual yang kami buat sendiri. Untuk membersih bedengan sahabat tani. Besok kami buat video sahabat tani. Jadi kita saling belajar sahabat tani, saling belajar. Ini salah satu masih ada bekas kastrasi sahabat tani. Kastrasi. Ini sudah kastrasi 2 kali sahabat tani. Besok kami buat video tentang cara pemupukan kami sahabat tani. Pupuk apa yang kami gunakan, awal tahun kami menggunakan apa, pertengahan tahun kami menggunakan apa, akhir tahun kami menggunakan apa. Yang jelas pupuk yang kami kasih ini hanya 2 macam sahabat tani. Hanya 2 macam, yaitu bibit. Ini bibit porang sahabat tani. Porang. Jadi di lahan kami ini ada juga tumbuh porang sahabat tani. Porang. Karena ini di awal nanam sawit kami tanam porang sahabat tani. Jadi kita memanfaatkan lahan selagi tidak mengganggu sahabat tani. Di lahan kami ini juga ada pokok gaharu sahabat tani. Batang gaharu. Ini motor perjuangan kami sahabat tani. Ini motor perjuangan kami. Ini gaharu sahabat tani. Lahan kami ini gaharu cukup banyak sahabat tani. Cukup banyak. Antara 300 lebih. Mungkin sampai 500 batang lebih sahabat tani. Kemungkinan gaharu ini kami tumbang besok sahabat tani. Karena gaharu ini udah cukup mengganggu pertumbuhan sawit persahabat tani. Karena akarnya cukup panjang sahabat tani. Walaupun gaharu memiliki nilai yang tinggi, tetapi kita sebagai petani harus mana yang bisa ditanami, mana yang mengganggu sahabat tani. Ini sekali lagi kami beritahu kepada sahabat tani, khususnya sahabat Tandan Beduri Sawit Indonesia. Ini sawit abal-abal. Jadi bagi penanam sawit abal-abal, jangan menyerah. Jangan menyerah. Usaha terus. Yang dimakan sapi ini sebenarnya mengganggu sahabat tani. Tapi gimana lagi? Karena sawitnya kami tanami saat sekarang ini dekat lingkungan warga sahabat tani. Nah, dari buah aja kelihatan sahabat tani bertingkat. Udah masuk tingkat keempat sekarang sahabat tani. Terima kasih kepada sahabat tani sudah mengikuti video-video YouTube kami.
Ikuti terus video-video kami sahabat tani, yang jelas kami meliput tentang pertanian yang kami geluti. Biar dari itu porang, sawit, padi, dan lain-lain sahabat tani. Yang jelas kita mempunyai pengalaman, harus berbagi ilmu sahabat tani. Sekali lagi kami mengucap ribuan terima kasih kepada rekan-rekan sahabat tani. Tolong dukung channel kami sahabat tani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses petani Indonesia.